Shalom dan selamat sahabat kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini, kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini, kita sudah tiba di pelajaran yang ketiga, dengan judul, Israel mendapat pengobatan. Ayat intinya diambil dari dalam kitab Yeremia, pasal 29 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan kembali mempelajari kisah tentang bangsa Israel. Di sini kita belajar dikisahkan bagaimana bangsa Israel mereka ditawan ke Babel. Di sini diawali dengan surat yang dikirimkan oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Teman-teman, hal yang terjadi kepada bangsa Israel adalah mereka ditawan oleh Babel selama 70 tahun. Mereka berada di pembuangan, yaitu di Babel, selama 70 tahun. Dan pada saat itu, surat dikirimkan oleh Nabi Yeremia kepada tua-tua di Babel, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel oleh Nebukadnezar. Dan surat itu dikirimkan dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Apa bunyi suratnya? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Begini firman Tuhan. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana, yaitu di Babel, kamu bertambah banyak, dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku, yaitu Tuhan, tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi teman-teman, di sini
Bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan untuk selalu setia kepada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan jangan mendengarkan, jangan diperdayakan oleh nabi-nabi palsu yang ada di Babel. Dan juga jangan mendengarkan juru-juru tenungmu. Jangan mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka adalah nabi-nabi palsu. Mereka tidak diutus oleh Tuhan. Dan di sini Tuhan berfirman, Tuhan berjanji bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik bagi bangsa Israel. Rancangan kesejahteraan dan bukan rancangan kecelakaan. Nah teman-teman, di sini Israel, bangsa Israel, mereka dibuang, mereka ditawan ke Babel. Oleh karena apa? Itu adalah merupakan suatu disiplin dari Tuhan. Memang mungkin bagi bangsa Israel itu adalah berat. Mungkin bagi bangsa Israel itu hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak mengenakan. Tapi yang namanya disiplin sama seperti obat. Mungkin obatmu tidak enak untuk kita rasakan, tidak enak untuk kita konsumsi. Tetapi dengan obat itu, penyakit kita akan disembuhkan. Sama seperti disiplin yang datang dari Tuhan. Mungkin tidak enak dirasakan oleh bangsa Israel. Tetapi itu diharapkan oleh Tuhan agar dapat menjadi pelajaran bagi mereka. Agar mereka boleh kembali kepada hal yang benar. Boleh kembali kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Tuhan walaupun membuang bangsa Israel ke Babel, walaupun mendisiplinkan bangsa Israel, memberikan pelajaran pada bangsa Israel, tetapi Tuhan memiliki rancangan yang terbaik bagi bangsa Israel, rancangan kesejahteraan, bukan rancangan kecelakaan. Di sini dikatakan setelah genap 70 tahun, Tuhan berjanji akan mengembalikan bangsa Israel ke tempat asalnya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Jadi teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini, biarlah kita dengan pelajaran ini, kita diingatkan bahwa janganlah kita jauh dari Tuhan. Janganlah kita menyimpang dari Tuhan. Dan bahkan janganlah kita mendengarkan orang-orang yang bernubuat palsu. Artinya apa? Ada banyak orang-orang di zaman akhir ini yang memberitakan, yang mengabarkan hal-hal yang palsu, yang tentunya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di sini pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 4 halaman 61 mengatakan bahwa di akhir zaman ini banyak orang akan menganggap bahwa dosa itu adalah hal yang sepele, bahwa dosa itu adalah suatu perkara yang ringan. Banyak orang akan mengabarkan, akan mengajak kita untuk melakukan dosa, untuk berbuat dosa, untuk menyimpang daripada jalan Tuhan. Sebab mereka menganggap kita semua akan diinginkan untuk menganggap bahwa dosa itu adalah suatu hal yang sepele, suatu hal yang ringan, yang tidak berpengaruh apa-apa. Tetapi teman-teman, tentu sesuai dengan firman Tuhan itu adalah hal yang salah. Jadi seperti bangsa Israel, kita diingatkan bahwa janganlah kita menyimpang dari jalan Tuhan. Banyak orang akan membuat kita untuk menyimpang dari Tuhan. Akan banyak hal-hal yang berusaha untuk membuat diri kita jauh dari Tuhan. Tetapi baiklah kita selalu berpegang pada firman Tuhan. Mungkin teguran dari Tuhan, mungkin pelajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu adalah berat, itu adalah hal yang tidak mengenakan, tetapi itu adalah hal yang terbaik. Tuhan berjanji bahwa Tuhan selalu memiliki rancangan yang terbaik bagi diri kita. Mungkin bagi diri kita, kita merasa tidak enak menerima pelajaran dari Tuhan, tetapi itu adalah rancangan yang terbaik bagi Tuhan, pelajaran yang terbaik dari Tuhan untuk membuat diri kita sadar untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan apabila kita berada di jalan yang benar, baiklah kita selalu berada di jalan yang benar. Baiklah kita selalu berpegang pada firman Tuhan untuk tidak menyimpang daripada jalan Tuhan. Dan apabila kita seandainya kita sudah menyimpang daripada jalan Tuhan, terimalah teguran itu, terimalah pelajaran yang diberikan oleh Tuhan itu. Walaupun tidak enak, tetapi itu adalah rancangan yang terbaik dari Tuhan.
inilah video pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silahkan untuk di-like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi pemberitahuan jika ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.